Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadillahu lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى آبائه وأزواجه وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى رشدنا أبي بكر سنة الموجه والتابعين المصلين ثم إلى أرواح سلطان صدر قدر أجل البغدادي ثم إلى جميع أولياء بدار العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المسجد والشهداء الصالحين والسادة المنقين سلطان المسلمين. ثم إلى آبائنا ولأمهاتنا ولجدنا جدتنا ولعمنا ولعمتنا ولخالنا ولخالاتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولإخواننا سبينا المسلمين والمسلمات والمؤمنين منهم والأمس من الإسلام شهد الله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى روحنا ولأسعدنا وعزتنا وعزتنا بحرمتنا شهد الله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر الذنوب العظيم إلا العظيم يا عظيم. آمين آمين
Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Buruj ayat ke 11. Qala ta'ala Innal ladina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Demikian. Innal ladina satemene wong-wong akeh. Innal ladina satemene wong-wong akeh amanu kang pada iman sapa alladin wa amilu lan pada nglakoni sapa alladin wa amilu lan pada nglakoni sapa alladin as-solihati ing pira-pira perkara kang bagus. As-solihati ing pira-pira perkara kang bagus. Lahum iku tetep kaduwe alladina, lahum iku tetep kaduwe alladina jannatun utawi suwarga tajri kang milih tajri kang mili opo jannah min tahti saking ngisore jannah al anhar tajri kang mili opo al anhar tajri kang mili min tahti jannatun utawi suwarga tajri kang milih min tahtiha saking isore jannat of al anharu biro-biro kali atau pengawan awalan biro-biro pengawan atau kali dari kabutai mekono lakum jannatun iku al-fawzu bagja al-kabiru kang gede. Iku ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Jadi tujuannya Allah membuat motivasi ya, gawe kita semangat ning ibadah kali Gusti Allah sehingga diembel-embeli akan masuk surga. Bahasa Arabnya tarhib pakai hid ya, dan tarhib pakai ha. Tarhib motivasi bakat tarhib ningkono Allah gawe apa bahasanya? Bahasanya ningkono ancaman Allah terhadap orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat dosa akan masuk neraka dengan isinya neraka. Kemudian wong-wong kang beriman dan juga wong-wong kang lakoni amal bagus, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bentuk tawabun ganjarane surga.
lan surga seisine surga. Pasti ya di dalam surga nikono anak anhar, anak bengawan, anak berupa kali-kali, ya berupa sungai-sungai. Yang sungai di situ dijabarkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ada sungai yang alirannya berupa air, air tawar airnya yang tidak bau, yang putih. Ada nahar yang berupa laban, berupa susu. Ada lagi anhar kali kang berupa nikono khomer, arak. Anaman yang nikono anhar kang berupa madu. Anaman yang nahar kang berupa arane al-kautsar. Anaman yang nahar arane raja. Iku bentuk-bentuke kali kang ana ning surga. Ningene digambarkan berupa apa? Berupa mathalul jannatil ladzi wujal muttaqun fiha min ma'in ghairi asin wa narum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa narum min khamrin ladzatin lisyaribin wa narum min asalin musaffa. Engkau di surga itu anak bentuknya kali, dan kabeh surga itu tujuannya kanggo nginume wong-wong kana surga. Pasti anak, pasti wetok. Ya. Kang papat niki apa niki? Kang loro hanya orang tertentu dengan amaliyah tertentu, yaitu telaga Kautsar dengan telaga Raja. Lakang papat niki mimma'in ghairi asin, saking banyu tanpa berubah. Banyu niki kanggo nginume wong ahli surga. Kang kedua anharun bin labanin lam yataghayyar ta'muhu, anak kali isine kali banyune berupa susu. Anak kali kan berupa khamr, wa narun min khamril ladzatin lisyaribin, berupa minuman khomer terbuat dari anggur kang nikone ora mabok. Lekasaaken ledat enak. Enake ya angel digambaraken ning dunia. Kelaknya akhirat barang siapa yang pernah minum arak, maka ning surga orang bakal ketemu kalau arak. Lagi kalau Islam ini kan jelas ning dunia haram hukumnya nginum arak. Bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang meminum arak, orang yang meminum anggur, orang yang menjual anggur, orang yang disuruh, orang yang pembuatnya, karyawannya, ya, orang yang membelinya, orang yang membawanya, itu hukumnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita terlaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukannya itu, kita ikut hubungan
bersama dengan orang-orang yang mabuk, ini pun akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpama yang pos atau di dalan atau di apa, terhubung di kono minum-minuman, kita ikut duduk di situ, maka hanya kita ikut duduk di situ, kita pun akan terlaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tidak tobat sama Allah, ya kita akan dimasukkan di neraka dan tidak akan diberikan minum khamr sama Allah kelak di surga. Na'udzubillah min dzalik. Maka tobatlah dengan tobat nasuha. Semoga ya Allah menerima tobatnya sebelum kematian. Kemudian menarut min asalin musaffa. Dan ada anhar kalau anhar bermakna anhar, beberapa bengawan, beberapa kali yang isinya kali airnya terbuat dari madu. Dan madunya itu madu yang murni, rasanya luar biasa. Dia bisa digambarkan rasanya madu dan sebagainya. Ada lagi anharun al-kautsar. Anharul kautsar nikene bengawane Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Setiap nabi dan rasul mempunyai kali masing-masing. Nabi Adam ya punya sungai untuk umatnya. Idris ya, semua nabi yang 25 punya semua. Punya semua. Berupa naharul maut. Lah nahar yang paling utama itu untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita enak, ya kita enak. Tapi ada enak-enak kita bahkan pengen kita merasakan ingkono minum banyu kan anak ning telaga kautsar sate. Sate apa kan begitu? Kok dikit? Kanjeng Nabi pada waktu itu Mi'raj munggah ning langit tinggal. Kemudian melihat telaga, melihat telaga. Tanya sama mereka Jibril, itu telaga apa? Kata Jibril, itu telagamu ya Rasulullah. Namanya telaga Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Buat siapa? Buat umatmu dan buat kamu yang memiliki ini telaga. Masya Allah, kamu begitu. Nah, akhirnya Nabi melihat dengan jelas, ya ada di dalam surga digambarkan oleh Allah penglihatannya Rasulullah. Bahkan Rasulullah mendekat pada itu telaga. Kemudian memasukkan tangannya masuk ke kali itu, telaga itu. Dan di situ al-hafatain pinggiran-pinggirannya itu anas riwayat berupa emas bin Habib. Anaman dan ekonomi berupa lu'lu'in, berupa mutiara yang bentuknya kubah, yang lubang-lubang. Ada dua pendapat di samping sahabat di pinggirnya. Kemudian ada kelas-kelas di situ. Kelas-kelasnya sebanyak bintang yang ada di langit. Banyaknya gelas untuk minum itu telaga Kautsar. Akehe gelas di kono, seakehe bintang di langit. Kemudian air mengalir ya, pada di bawahnya ada batu-batu kerikil. Batu kerikilnya dari mutiara. Kemudian tanahnya ya, tanahnya wangi, kan begitu. Wangi bagaikan riwayat seperti melebihi wanginya minyak misik. Ada lagi yang melebihi wanginya minyak kasturi. Wangi yang di situ. Airnya enak rasanya.
sekali minum kenikmatan di surga itu beli harapan beli minuman. Orang kalau sudah minum air Kautsar tidak akan haus selamanya. Itu hanya sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah gambaran saya di sana, muka saya? Kata sahabat, Rasulullah, ada. Muka-muka sahabat yaitu kaum muhajirin. Kaum muhajir, kaum yang hijrah, ya, ikut hijrah ning kono. Yang kaum itu fuqara, orang-orang fakir. Kang rambutnya muda lah, kang ning kono, ahli sufah, orang yang waktunya, pikirannya hanya untuk mengaji pada Rasulullah. Dia di masjid, namanya ahli sufah, yang ahli ngaji, ya, yang pengennya ku ibadah bekal Gusti Allah, ngaji bekal Gusti Allah, jika adalah meningkatkan pekerjaan-pekerjaan duniawiyahnya. Itulah orang-orang yang akan meminum telaga Kautsar. Kemudian ada lagi siapa orangnya setelah itu? Kan begitu, itu zaman Rasulullah. Ada lagi siapa? Kita pun bisa. Dengan apa? Dengan amal soleh, yang amal solehnya itu dibaca apabila azan selesai. Doa azan. Doa apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilah wal fadilah wa darajatal maqamah mahmuda wab'atul maqamah mahmuda alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Ya, kalau kita ingin minum telaga Kautsar, maka dengarkanlah adzan. Dan dijawab adzan, setelah selesai baru doa. Doanya Allahumma qabadi da'wati, selesai. Dan ada para ulama menambahkan doanya, bukan hanya doa adzan, kemudian ada doanya. Isi doanya bagaimana? Isi doanya, kata seorang ulama, wa aw'idna haudahu wasqina min yadis syarifati surbatan hani'atan mari'atan la nadma'u ba'da abadan ya arhamar rahimin. Setelah doa adzan kemudian ditambahi doa wa awlidna haudahu wasqina min yaddi syarifati surbatan hani'atan mari'atan la tadma'u ba'da abadan ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, antarkanlah kami melewati telaga Kautsar milik Rasulullah Muhammad SAW. Berilah kesempatan bagi kami meminum langsung dari tangan pemiliknya yang mulia seteguk air telaga yang lezat dan nikmat itu, di mana kami takkan mengalami haus setelah meminumnya. Ya Arhamar Rahimin, yaitu hai Allah yang Maha Pengasih. Ikut doa. Wa aulidna haudahu waskina min yadis syarifah surbatan hani'atan mari'atan la nadma'u ba'da abadan ya Arhamar Rahimin. Kita akan meminum air telaga Kautsar. Tidak semua umat Nabi, ya,
hanya orang yang khas kelak di surga yang bisa minum telaga Kautsar. Di antaranya amal itulah yang bisa menyebabkan kita bisa minum telaga Kautsar. Kemudian ada lagi telaga namanya Ajab. Ajab itu telaga Ajab itu kita naman dulu dari sekarang. Apa benar namanya? Buat dulu sekarang. Sebelum mati kita membuat telaga Rajab. Sebentar lagi bulan Rajab. Barang siapa yang puasa di bulan Rajab, maka akan dibangunkan naharun min Rajab, puasa bulan Rajab. Zaman pengen puasanya Rajab sebulan full, ya. Sya'ban sebulan full. Jadi puasanya 3 bulan full. Zaman dahulu, zaman sekarang boro-boro kita beli kan begitu. Lah kita ngaji, untuk ngaji kita membuat dari sekarang naharun min Rajab. Kelak di akhirat kita ada surga aliran anharun min Rajab. Khusus kamu begitu. Surgaku karena aku membuat telaga atau nahar yang berupa naharun Rajab. Bisni kono amal ya, amal soleh kita membuat apa? Membuat nahar. Kemudian nahar di situ ya tidak sama dengan nahar di dunia. Kali beda. Kalian di kono cetek, kambangannya kan cetek, alirannya kuning kono ya seakan-akan tidak ada tepukan. Lan bisa dialihkan ning sepengene kita. Semua bosan kita ngarep kali itu kita nyaluk mesti ya coba alirannya dipindahkan di sebelah kiri kita, maka dengan sendirinya akan mengalir itu. Gusti kita pengen anak juga mancingkan yang kono, maka anak tergantung kepengenannya kita. Pengennya mendi aliran bagian itu, apakah di depan atau di belakang atau di samping ataupun di dalamnya, bahkan bisa seperti ini dengan sendirinya. Itu haknya Gusti Allah. Ya, wis ini kono ayo pada membangun ini kono apa? Naharun fil jannah, dengan amal-amal yang soleh kita. Bis, ya. Kemudian di surga ada anak laut tabli kan begitu. Maka anak babi berarti anak laut. Lautannya ya sama, lautan berupa madu, ya. Lautan berupa laban, lautan berupa ma'in asid, lautan berupa nikono asalin sofa. Anda akan takut nih kita kan ini juga anak udan tak beli kemana banyak ya nih juga anak udan tak beli nih lalu kita kepengen ya maka tergantung kita karena kenikmatan nih dunia termasuk udan-udanan ya ini yang mendengarku anak beli suka anak tapi di kono kudu dijaluk. Jadi aneh ya udan ning surga hanya kita tapi kudu udani. Ya. Dari kana pen udan ning kono ya maka diudani ning al kita bae. Kita mau di yang mengikuti kita udan itu. Saabun di atas itu ada mendung mengikuti kita. Dan layu menek ya layunya kita menek yang menek. Sejaluk kita. Wong lain di kono orang kemudian hanya kita sendiri yang mainkan udan. Andai kata kita mainkan udan, wis mama kan gitu. Minta apa be kenikmatan kami dunia semamaya, tapi lebih daripada nikmat dunia kelak. Nah, tapi apa be senjaluk kang dikit kang belakang takom maning kang anapi kan kita mangani kan segar Indonesia. Anak segan karena dia anak segaya apa dia beda kasih dunia kan begitu aja mana segak ini kena uang lanang kang rokok
Anak ini kan takut. Kan kita kan senangnya rokok di dunia. Anak biar rokok di surga nih kan. Waduh kita jawab itu. Ya anak dibentuk geni sini. Senaka. Karena gini kan neraka. Anak juga geni. Ya beda. Rokoknya beda. Ya mungkin kayak rokok zaman sekit kan. Sehingga senang gue banyu kan. Ya rasanya pun sangat enak sekali. Tidak ada apinya, tidak ada apinya, tapi ada asapnya. Asapnya di kono langsung hilang. Mungkin demikian. Apapun yang ada semua. Tergantung kita minta apa yang minta. Andai kata kita di dunia merasakan kenikmatan, maka mintalah di Allah di sana juga. Minta yang seperti apa di dunia, yang sama di dunia itu bisa. Nah, beraneka. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum fiha ma tad'un. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum fiha ma tad'un. Di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu inginkan. Ya, kepengennya apa di kono pasti ada. Kelak di surga enak gunanya kan. Ayo dijaga iman kita, melakukan amal soleh. Karena iman dikit, ya imannya kabeh. Aja iman separuh kan begitu. Rukunnya iman, ya iman kepada siapa? Kepada Allah, kepada malaikat, semua malaikat, ya tak terkecuali. Kepada kitab Allah, hanya kitab Quran aja tidak bisa. Semua kitab-kitab Allah harus kita imani. Rasul, semua Rasul Allah, dan hari kiamat dan hari bangkit dari kubur dan qadar kita ngaji. Jadi semua iman itu ada di dalam hati kita. Maka kita akan surga apabila iman disertai dengan amal soleh. Ya, tidak cukup dengan imannya aja, tapi dengan amal soleh. Inilah yang menyebabkan Allah Ta'ala memberikan kita masuk surga. Masya Allah, nikmatnya kan begitu. Ya kita dijaga imannya, ya dijaga imannya, dijaga amal bagusnya, ya aja sampai sekian bagus engkau tahunan besar atau tambah besar aja sampai demikian. Dulu kita amalnya baik, dijaga kebaikannya, tambah tahun tambah baik amal kita. Jangan sampai tambah tahun tambah jelek amal kita. Kenapa? Berhubungan dengan iman. Kalau orang yang beriman tambah imannya mesti tambah bagus amalnya. Ya, tambah bagus amalnya. Karena berhubungan dengan iman. Iman itu akan membawa iman kita membawa kita ke jenjang kebaikan semua amal-amal kita dengan ikhlas, ya, dengan karena Allah Ta'ala bukan karena yang lainnya. Kita berangkat ngaji, ya, itu ada pahalanya juga. Pahalanya apakah? Di antara pahalanya orang yang berangkat ngaji, mau ngaji, apalagi ngaji Al-Quran kan begitu tafsirnya, maka apa? Berhak mendapatkan kelak berupa taman surga. Surga dan taman. Jadi ada orang Islam yang tidak pernah mengaji, ya, ini dikhawatirkan. Kenapa? Khawatirnya apa? Masuk neraka. Kenapa? Karena amal-amal itu tidak dengan ilmu. Ya, dengan ilmu kita wudhu dengan ilmu. Kita sholat dengan ilmu, ya, sehingga wudhunya kita, sholatnya kita, puasanya kita, zakatnya kita, haji. Yang wajib itu harus ngaji. Kalau tidak ngaji, maka apa? Tidak ada pahalanya. Karena tahu rukunnya, syaratnya, dan tata caranya bagaimananya. Kalau tidak ngaji, hanya kita takbir saja, ya nggak tahu lah itu amalnya bagaimana. Apakah diterima atau tidak? Na'udzubillah min dzalik. Masuk amalnya apa? Mengaji itu dia apa? Termasuk raudhatun min riyadil jinan.
Ya, kita mengatakan haji diniatkan Allah Ta'ala. Berarti apa? Kita harus membangun taman surga. Jadi ada orang Islam yang tidak pernah ngaji, andai kata masuk surga, maka tidak ada taman-tamannya. Tidak ada tamannya. Hanya apa kan begitu? Kurang isinya. Jadi tambah amal kita, berangkat ngaji kita, itu senang pada pengajian karena Allah Ta'ala. Di mana kita ikut, maka akan diberikan oleh Allah di antaranya pahalanya akan diberi taman surga. Karena taman surga itu kita amali dan tidak macam. Satu amalnya ikut pengajian, yang kedua ikut majlis zikir, yang ketiga senang di masjid, ibadah di masjid senang sekali. Bila dia di situ lama kan, itikaf, Jumatan berangkatnya jam berapa, pulangnya jam berapa, senang di masjid, ya, majid di masjid, baca Quran di masjid, zikir di masjid, senang berada di dalam masjid. Berarti kita membangun raudhah, membangun apa? Taman-taman surga kelak. Pasti kita akan mendapatkan taman-taman surga kelak di akhirat. Ada 3 macam kita membangun taman surga. 1, senang kepada masjid dan ikut di dalam masjid semua ibadah kita. Dikira membaca Quran, sholat sunnah, itikaf, ya, setiap hari itikaf, kan begitu dan sebagainya. Amalia itu senangnya di masjid. Mama kita tidak ingat, mama kita teman-teman di masjid itu. Luma-luma ya sembahyang di masjid. Lagi bertamu ini si jenis uang ya sembahyang ya di masjid. Jadi tapi jemaah. Nambah simak dan sembahyang, tapi jemaah di masjid. Omong sembahyang di rumah ibu, sembahyang di masjid jaluk. Mana lu mak mendiba jaluk sembahyang di masjid. Tahu apa? Masjid itu adalah bangunan Gusti Allah, dan senang ibadah di masjid. Pertama sholat tahiyatul masjid, kemudian itikaf, kemudian sholat yang lainnya. Dan ibadah sholat berjamaah bersama orang-orang banyak. Masya Allah. Zaman sering kadang-kadang lumat bermuyu, lainnya masjid bermuyu banyak. Buang kotoran kan mesti mengambil makan mani. Aja mau potong lah. Ayo pada narikan lunga butuh ngisi, butuh muyu, mampir di masjid, lagi kono mancing masih dikit niat itikaf, lagi kono sholat sunnah, tahiyat tadi bantu maning kok lo nitip kotoran di masjid sampai aja. Ya masya Allah, zaman sekian kan begitu. Wes bagus ya, masjid jadi kunci, ya, dibuka untuk umum. Karena barangkali ada orang yang malam kan begitu, malam mau tahajud, ya, perjalanan di jalan aja ditutup kafe, dibuka, ada pintu, ya, ada pintu yang untuk masuk masjid di kafe. Jadi kunci masjid, ya, ada hilang, jadi apa, ya, memiliki Gusti Allah kok kan begitu. Dibuka masjid setiap malam full 24 jam, jangan sampai dikunci. Ya, nanti Gusti Allah jadi kunci kan begitu. Kita bakal dunga-dunga ke sebutnya duduk di masjid. Sekian masjidnya enak. Kadang-kadang anak rumah, anak tempat istirahatnya gitu. Ya, ini waktu kita perjalanan jauh ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ada masjid. Dan orang masjid kok Pak di sini, ya, ada tempat kosong, ada kasurnya, ada bantalnya, ada lemarinya, ada kunci kamarnya. Jangan di masjid Pak, dingin katanya. Alhamdulillah orang punya masjid di rumah, anak kamar setelah istirahat, ikut nyaman, ya, dibuka full masjid itu. Siang malam full, ya, tanpa anak kunci.
Wis nikono ya pada i'tikaf karo Gusti Allah ning masjid ya pada nikono zikir ning masjid ya ngaji Quran ning masjid kalau ning masjid nikono membangun taman-taman surga dan ikutlah berjamaah pikirannya. Alhamdulillah kita kebahagiaannya jamiah zikir setiap bulan sekali kan begitu. Padi rumah kita nikono adalah taman surga. Terus membangun taman surga itu dengan 3 amalan, yaitu amalan pertama yaitu ikut mengaji dimanapun berada kita ikut mengaji. Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ila jannah. Kata Nabi, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju surga. Iku ilmu ya, anak pengajian di mana ikut ya, sisakan waktumu untuk ngaji, di mana anda pengajian ikut lagi. Masya Allah kan begitu, seneng nih pengajian, ikut ngaji hadis taklim atau di kono pengajian nih di anak kita ikut. Kenapa? Kita seneng pengen ngaji surga. Anak pikiran berjamaah, di mana ada zikir istighosah, ada zikir di mana kita ikut ya, kita membangun raudhah taman-taman surga dengan apa? Mendatangi majlis zikir, majlis ilmu dan masjid. Itulah amaliyah. Di antara amaliyah supaya kita surganya ada tamannya. Ya umum kan enak karena taman ya, anak witan-witan kan enak. Anak kali, anak apa ini, anak isi komplit. Kata bapak saya, man kamu nama yang banyak. Ya bukan hanya amal yang wajib tapi amal sunnah semua kalau bisa seperti sholat ya, semua sholat mengerjakan sholat yang apa, yang rawatib, qobliyah, ba'diyah, untuk membangun surga. Di antaranya sholat sunnah qobliyah duhur 4 rakaat. Barang siapa yang sholat sunnah qobliyah duhur 4 rakaat, maka akan dibangunkan bangunan surga. Qobliyah ba'diyah ditinggal senema makan begitu. Qobliyah ba'diyah ditinggal. Pesan tambah sholat sunnah yang lainnya. Kalau tahiyat masjid dan karena masuk masjid, kalau tahajud dan karena bisa kalau bisa istiqomah setahun full, jangan sampai meninggalkan sholat tahajud, tasbih, ya, hajat, beli apa, sholat apa, witir. Witirnya bukan hanya pada bulan puasa. Setiap hari ada witir. Di akhir sholat sunnah, kemudian ditambahi sholat sunnah mutlak. Ada sholat sunnah apa awabir ya. Barang siapa yang sholat awabir itu dilakukan 6 rakaat atau 4 rakaat ya. 6 rakaat rakaat pertama bacanya Fatihah, kemudian kul huwallahu ahad Allahu shomad 6 kali, kemudian baca falaq binas sekali-sekali. 2 rakaat itu salah. Rakaat yang ketiganya membaca Fatihah, kemudian kul ya kafirun. Nah, rakaat yang keempatnya Fatihah, kemudian ahad dan terusnya sampai 6 rakaat. Maka itu merupakan apa? Salat untuk kita tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya kita melakukan apa? Banyak dosa, dan dosa-dosa itu kan enggak tahu. Hanya kita yang tahu dan pada Allah yang tahu. Ya, sebelum kita mati, ayo pada melakukan sholat awabin 6 rakaat. Waktunya habis maghrib 6 rakaat. Awabin ya, menasab duha ya, duhanya sekalian 6 apa?
12 rakaat, ditambahi amal-amaliyahnya dengan puasa dan kemis, apa yaumul bid, apa yaumul asyura, puasa sunnah-sunnah Rasulullah dilakoni. Kemudian apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan zikir kepada Allah bila menjelang petang, waktu sore, ya, menjelang maghrib, sisakan waktu kita untuk ingat kepada Allah, takarub kepada Allah, membaca apa inginnya kita, sholawata, istighfara, fatihata, Qur'an, jangan ditinggal amal ini sampai kita mati. Kemudian apa ya, amal zikir waktu malam menjelang tidur, ya, kita membaca Qul huwallahu shomad. Maksudnya apa? Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas kan begitu 10 kali, nggak banyak ya, dengan dawam istiqomah, maka akan dibangunkan bangunan surga. Qul huwallahu ahad baca 10 aja lagi. Kalau kita sih cilik mulak kan, mimik kita ketika belum balik masih SD kelas 4 kelas dulu kan, malah sedikit kan, barban dulu macam dulu dikit, bimbing kan 21 kali, tetap lakon. Barangkali apa? Amal inilah yang akan menjadikan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan akan masukkan di surga. Sampai kapan? Sampai kita mati. Orang beriman kan begitu. Dipertahankan amalia soleh kita, membaca dulu sebelum kita tidur 21 kali, kan lebih. Ya, hadis aja 10 kali. Bangun tidur baca doa alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu Allahumma bismika Allahumma ahya bismika amut. Dengan doa itulah dan kanggo apa sih jane mamula kanggo ngepek sini surga supaya surga lengkap, surga lengkap itu. Namun ada kata anak apa, anak AC ya, anak kulkas, anak ibadah seperti itu. Ada apa? Ada bingkai-bingkainya, ada apa permadaninya, ada posisinya, komplit. Kalau kita banyak amal-amalnya, ya, dari mama itulah sih ngamal-ngamal itu kagok ngetok-ngetok surga, amal sunnah. Wis kono surga itu anak pirasikan begitu, dia terhitung, milik Allah kan. Tapi ada hitungannya, nama-namanya kan begitu. Ada yang mengatakan bukan 7, bukan 8, bukan 9, tapi 15. Ya, 15 yang kita ketahui, padahal lebih daripada itu. Allah yang mengatakan, ya, alam surga itu luas sekali. Ya, ada yang mengatakan 15, satu namanya jannat. Ya, jannat itu surga yang ada taman-tamannya. Ya, taman-taman surga. Jadi ada surga yang tidak ada tamannya, ada yang ada tamannya. Namanya jannah. Yang kedua adalah darul qarar. Darul qarar. Yang ketiga adalah darul muttaqin. Yang keempat adalah al-husna. Yang kelima darul muqamah. Yang keenam al-maqamul amin. Yang ketujuh al-hulfah. Yang kesembilan maqadis-sidqi. Yang kesembilan darul hayawan. Yang ke-10 darus salam. Yang ke-11 firdaus. Yang ke-12 na'im. Yang ke-13 adem. Yang 14 ma'wa, yang 15 jannatul khuldi. Itu nama-nama surga. Ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan berapa? 8, ya. Ada yang mengatakan 7.
Ya semua Allah yang mengetahui, bahkan lebih daripada 15 tempat-tempat surga itu milik Allah. Ya Allah, ya kalau dibuka kita apa? Manisur surga tanpa tanpa hisab, tanpa majingan neraka. Wis ya, dan komplit isinya surga di sana. Ya, itu juga komplit bisa. Bangunan-bangunannya kan begitu, macam-macam bangunannya. Kita minta surga itu yang dekat dengan arsy, yaitu Firdaus. Ya, surga yang dekat dengan arsy Firdaus. Dan nikmat-nikmat surga di antara yang paling utama itu adalah nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau sudah melihat Allah, maka nikmat yang lainnya itu tidak ada. Yang nikmat senikmat melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga kita bisa melihat Allah, ya. Di surga kelak ada kautarnya, ada rajabnya, ada nahar bin laban, nahar bin khamr, laban bin nahar bin asar, nahar bin ma'in asir, komplit tidak dengan amal yang kita. Itu amal soleh. Begitupun bidadarinya, macam-macam bidadarinya, jumlahnya juga macam-macam. Kita punya berapa? Tergantung amalia kita. Ada satu orang bidadarinya 100.000 bidadari, kan begitu. Ada yang sekian. Bahkan ada bidadari yang cemburu. Bidadari cemburu itu pada apa? Pada wanita duniawi. Anak-anak perawat, anak-anak sayyid kan begitu. Jadi apa lebih cantik daripada bidadari buatan Allah yang ada di surga. Kita mikir di dunia, masuk surga Allah model lebih cantik daripada cantiknya bidadari. Begitu. Namanya pasar kan begitu. Aneh, pasar itu aneh. Ya. Pasarnya dibuka pada hari Jumat. Pasar yang suka. Setiap Jumat itu kalau kita beramal di sini pasti kita akan mengunjungi masa surga. Tetapi apabila kita punya amal, ya tidak bisa melihat itu namanya pasar. Bahkan tidak pernah mendatangi pasar. Anehnya apa? Kalau kita berangkat ke pasar, ya, kemudian sampai di ada tiup angin. Ada tiupan angin yang angin itu nyapet rain kita, nyapet pakaian kita. Sekali rain kita disabut oleh angin, maka rain kita semakin cerah. Kalau laki-laki semakin ganteng, kalau perempuan semakin cantik. Ya, pakaiannya lebih bagus mati naga tiup angin. Jadi aneh, ya, bidadari atau orang lain yang melihat mukanya orang yang baru datang, itu aneh. Kamu siapa? Bahkan enggak kenal. Kenapa? Karena saking pandainya, saking hebat, saking gagah. Bila mana mengunjungi pasar surga. Dengan amalnya, ya. Kalau dengan amalnya tidak mungkin akan kita masuk ke pasar surga. Dan jalannya mencari semua, masuk semua kan itu, dimasuki semua, ya. Yang 15 ini bahkan lebih, hitungan 15 masuk semua, masuk, ya, mencari teman saya, mencari saudara saya, ketemu dengan kasih saya dan sebagainya di situ. Bisa saja Allah akan memberikan apa yang kita inginkan, ya, akan bisa dengan amalia. Ada yang amaliyahnya dawa min wudu, ya, ingin mendapatkan surga Allah, mendapat ridho Allah, dawa min wudu. Ada lagi amaliyahnya, ya, lakoni sembahyang benikon, anak kang wirid benikon, puasa benikon. Amal ini untuk ukhrawiyah, bukan dunyawiyah. Wis dikon ayo pada
innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtil anhar dzalikal fawzul kabir. Baka wis ning surga la dzalika ya utawi maqam lahum jannat iku al fawzu kebahagiaan yang besar. Ya, tidak ada kebahagiaan yang besar itu kecuali kita berada di surga yang tanpa masuk neraka. Ya, apa masuk neraka? Berarti tobat kita menjadi tobat nasuha sebelum kita mati. Doanya kan ada. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya, itu doa supaya kita sebelum mati tobat kita diterima oleh Allah menjadi tobat nasuha. Sehingga apa? Kita masuk pada jenjang ukhrawiyah tanpa masuk di neraka. Dosa kita adalah kabeh. Gampang dari waktu Muhammad itu untuk berbuat dosa gampang sekali. Maksudnya apa? Dengan amalia itu sholawat, zikir, puasa dan sebagainya. Tergantung kita minta apa sama Allah dengan kita amal yang soleh. Allah Subhanallahul azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin 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 ya rabbal alamin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 Amin 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 ya rabbal alamin.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.